Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan transaksi yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Baik, untuk memulai sesi ini, Ibu harapkan kalian semua belajar di tempat yang tenang, jangan ada gangguan. Siapkan buku kalian apabila ada yang ingin dicatat, dan kalau yang ingin langsung memprakteknya juga boleh langsung menyiapkan laptop dan aplikasinya. Baik, kita buka kembali dulu aplikasi My Accounting. Nah, karena kita sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya, maka yang kita buka adalah bukan create lagi tapi open. Kita klik menu open dan cari di mana file kemarin yang disimpan. Oke. Klik no saja. Nah, kita minimizekan dan kita buka soalnya. Kita lanjut ya untuk pembuatan ke soalnya, transaksi. Untuk mengecek kembali, usahakan sebelum kita lanjut, kita cek dulu transaksi yang sudah kita buat terakhir berada di transaksi nomor berapa. Untuk mengeceknya adalah dengan mengklik Transaction Journal. Jadi menu Transaction Journal ini berada di semua menu, baik di account, banking, sales, time billing, purchase, inventory, sampai dengan card. Nanti ada di beberapa ini ada menunya Transaction Journal. Jadi dimanapun kalian buka, yang penting namanya Transaction Journal, silahkan diklik. Setelah buka Transaction Journal, kita ganti dulu date from, artinya mulai dari tanggal berapa kita menginputnya. Kan kemarin itu 2009, ini 2009 Desember, kita ambil saja 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengecek kita sudah terakhir di transaksi nomor berapa atau tanggal berapa, kita kliknya all. Nah, kita klik all dan pilih yang paling bawah sekali. Di sini ada transaksi tanggal 8 Desember, yaitu UD Intel Pentium. Nah, berarti UD Intel Pentium ini kita lihat ada 3 transaksi yang terjadi. Pertama, transaksi kas keluar, kan ada di kredit. Nah, yang kedua adalah transaksi berkurangnya hutang, dan berkurangnya ini ada potongan, ada biaya angkut masuk juga berkurang karena berkurangnya hutang, dan ada pengurangan untuk potongan. Nah, dengan melihat transaksi ketiga ini, maka kita menyimpulkan bahwa ini adalah transaksi pelunasan piutang, ya. Kita lihat nanti transaksinya ada di tanggal 8. Nah, ini dia transaksi terakhir kita. Oke ya. Jadi kelihatan bahwa transaksi terakhir adalah ini. Dibayarkan kepada Udel Pentium, pembelian sebesar ini, potongan PPN, dan ada potongan PPN. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Kita close dulu. Lihat di sini transaksi, ada transaksi bukti kas keluar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ibu, bahkan ada yang di grup bertanya, ini transaksi ini masuknya di mana? Kita tempatkannya di mana? Penempatannya di mana? Yang harus kalian ingat bahwa sebelum kita menempatkan transaksi itu di dalam aplikasi My Accounting, kalian harus menganalisis dulu transaksi. Nah, transaksi ini kita analisis bersama bahwa inilah bukti kas keluar, berarti ada uang yang dikeluarkan. Dikeluarkannya kepada siapa? Ini kepada UD yang misalkan. Nah, alamatnya. Nah, apa yang kita keluarkan? Keluarkan ini karena terjadi apa? Nah, pertama yang dianalisa adalah apakah keluarnya uang kita itu karena ada pelunasan hutang. Yang kedua, apakah karena ada pembelian tunai, ataukah yang ketiga karena ada pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan kedua transaksi yang pernah Ibu sebutkan tadi. Yang dua transaksi itu apakah pembelian tunai ataukah pelunasan hutang. Nah, kalau kita lihat ini, apakah ini pelunasan hutang? Nah, untuk mengecek apakah ini pelunasan hutang, analisis pertama adalah kita lihat bahwa bukti kas keluar ini sepeda jempol dan Mustang ini dikenakan PPN. Dan ini barusan terjadi di tanggal 9. Tidak ada informasi bahwa ada pelunasan hutang oleh siapa. Karena kemarin ada yang
WA ke ibu, Bu ini masuknya di pelunasan hutang. Ibu tidak jawab. Karena apa? Ibu ingin kalian itu menganalisis dulu transaksinya. Nah, cara menganalisis kedua, apakah ini masuk dalam pelunasan hutang? Kita buka di Purchase Pay Bills. Setelah Purchase Pay Bills, kita cari misalnya nama ini suppliernya. Nah, di sini hanya ada transaksi pada tanggal 26 November yang hanya sebesar 3.300.000. Nih, hutang yang harus kita bayar. Otomatis dengan melihat transaksi ini tidak ada transaksi yang jumlahnya seperti ini. Sedangkan ini saja jumlahnya sudah melebihi dari 4 jutaan. Nah, di sini tidak ada riwayat transaksi yang harus kita lunasi. Berarti ini menandakan bahwa transaksi ini, dokumen transaksi ini bukanlah pelunasan hutang, tapi ini adalah pembelian tunai. Oke ya, pembelian tunai. Kalau dia pembelian kredit, berarti yang akan muncul bukan bukti kas keluar, tapi faktur. Nah, karena ini adalah pembelian tunai, kita analisisnya, maka kita masuknya di purchase, enter purchase. Ya, seperti itu ya. Tolong sebelum di input transaksi, dianalisis baik-baik dulu dokumen transaksi yang ada. Jadi ini masuknya di purchase, enter purchase. Ibu perbesar dulu ya. Ini seperti ini. Suppliernya adalah yang ketiga ini. Supplier yang ketiga. Karena ini adalah pembelian tunai, kita rubah termsnya menjadi COD. Kalau COD berarti tidak ada diskon day, tidak ada balance due, dan tidak ada payment. Nah, satu lagi, untuk melihat apakah ini transaksi kredit atau tunai adalah dengan melihat apakah ada termin tidak di sini. Kalau ada termin berarti dia kredit. Nah, ini kan tidak ada menyertakan kredit. Berarti dia disebut dengan pembelian tunai. Oke ya, begitu cara menganalisisnya. Klik OK, ganti purchase-nya ini menjadi BKK, akte bukti kas keluar 05 BKK 5 garing 12 garing 9. Nah, terbatas sekali. BKK 5 garing 9 saja karena terbatas di sini. Nah, tanggalnya adalah tanggal 9 bulan Desember 2009. Bill, jumlah bill yang dikeluarkan adalah 6. Yang kita keluarkan untuk kita beli yang masuk adalah 6. Sepeda jemboli seharga 400.000, totalnya 2.400.000. Next lagi sepeda Mustang, ini pilih Mustang, tap terus 3.380.000. Setelah input di sini, kita samakan jumlah PPN-nya 10%, 468.000, berarti dia di sini haruslah teksnya 468.000. Jadi cocok sudah ya. Oke. Nah, setelah sampai di menu yang ini, yang kalian lihat lagi bahwa ini adalah transaksi pembelian tunai. Sekali lagi, kalau transaksi pembelian tunai harus diisi paid today-nya. Jangan biarkan ada balance due. Kalau ada balance due sini, itu tandanya harus ada tagihan lagi. Berarti ini kredit. Maka yang kita isi karena ini adalah tunai, kita isi paid today sebesar balance due-nya. 5.148.000. Tap. GST-nya tidak apa-apa, tetap GST karena kosong juga di dalam frag, tidak ada nilai frag. Kecuali fragnya kita isi 50.000, misalnya ada biaya angkut dan tanpa pajak, baru kita ganti NT-nya. Karena ini fragnya sudah memang kosong, jadi biar tidak diganti tidak masalah. Oke ya, seperti itu kita record. Cancel kalau muncul seperti ini, cancel. Apakah kau ingin merubah kode pajak? Ya tidaklah kan, karena kita tetap menggunakan GST. Oke, kita cancel saja untuk keluar. Jadi sudah selesai ya, transaksi yang ke ini sudah selesai. Kita lihat dulu transaksi yang terjadi seperti apa pada saat terjadi transaksi pembelian tunai. Kliknya di all, maka terjadi 2 kali pencatatan. Pencatatan pertama adalah berkurangnya hutang karena bertambahnya persediaan. Ya, bertambahnya persediaan dan adanya namanya kas masuk. Oke.
Hutang pun dianggap kita berhutang di sini, padahal nanti ada penutupnya. Ini hutang, di sini hutang. Tapi nanti ada cash in bank-nya di kredit nih. Inilah yang disebut pay today, jadi langsung dibayar. Akun cash in bank-nya muncul. Jadi yang account payable ini kan jumlahnya 5.148.000 total ini, dan ada akun payable di sebelah debit. Nah, maka kedua akun ini, yang debit yang 5 ini 5.148.000 dan jumlah kredit ini akun payable dia habis. Maka hutang jurnal yang tersisa hanyalah tinggal merchandise, ada GST paid dan cash in bank. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan computerized. Jadi langsung automatically. Kita close. Kita next ke transaksi berikutnya. Setelah pembelian tunai, kita lihat ada bukti voucher. Nah, bukti voucher di sini sudah Ibu jelaskan sebelumnya, karena kita menggunakan metode tetap atau impress fund system. Jadi pada saat terjadi transaksi pengeluaran kas kecil, kita belum mencatatnya. Kita belum membukukannya atau membukukan transaksi seperti apa gitu. Misalnya ada 250.000, langsung kita catat 250.000, tidak. Tapi kita kumpul semua saja dulu vouchernya kita kumpul, nanti akan kita catat pembukuannya pada saat pengisian kembali. Jadi ini kita abaikan untuk tidak dicatat di sini, tapi yang sudah cetak silakan dilipat saja dulu, karena bisa kita isi nanti pada saat pengisian kembali. Lanjut lagi ke bukti kas keluar. Untuk mencatat transaksi bukti kas keluar, di sini ada keterangannya membeli peralatan toko. Membeli peralatan toko 1 set meja, 1 set kursi. Nah, kita masuknya di banking, spend money, karena tidak berhubungan dengan supplier. Banking, spend money, nomor cek tidak ada, dia pakai BKK 06 datar 9, tanggal 11 Desember 2009, jumlahnya adalah 4.290.000. Nah, memonya pembelian peralatan toko. Karena ini adalah pengeluaran kas, spend money, maka cash in bank akan otomatis dikredit. Yang kita tinggal cari adalah akun debit. Akun debitlah yang dimasukkan di sini. Akun debit peralatan toko, berarti store equipment. Apakah ada store equipment atau dia tidak pisah ya? Jadi peralatannya dia tidak pisah antara toko dan kantor. Jadi kita masukkan saja di equipment. Sebesar 3.900.000. Tab pakai PPN atau GST. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah kelihatan bahwa jumlahnya 3.900.000, ada PPN 390.000, maka totalnya adalah 4.290.000. Sampai out of balance 0, kita record. Kita lihat jurnalnya. Ini peralatan bertambah, ada PPN masukkan karena ada pembelian kan, dan kreditnya adalah cash in bank sama. Oke ya, kita next lagi transaksi selanjutnya. Ini dia ada faktur kopi. Faktur kopi, kopnya adalah perusahaan kita. Berarti itu namanya adalah penjualan secara kredit, dan kelihatan di sini ada termin. Kalau ada termin, otomatis dia adalah penjualan kredit. Penjualan kredit masuknya di menu sales, enter sales, cari nama customer-nya yaitu toko Telasi. Terminnya 2/10 N30, sudah. Invoice-nya dirubah menjadi 2/12/9. Tanggalnya adalah tanggal 12 Desember 2009. Jumlah yang dibeli adalah 10. Yang dijual ya, yang dijual 10 unit. Ada sepeda Jimboli. Kita tap-tap terus.
Masukkan harganya 550.000. Jadi otomatis totalnya 5.500.000 pakai pajak atau GST. Next lagi yang kedua adalah 15 unit sepeda Mustang. Harga per unitnya adalah 500.000. Nah, jadi akan kelihatan totalnya adalah 13 juta, pajaknya 1.300.000. Dan di sini ada freight out atau biaya ongkos angkut. Masukkan di sini freight 80.000. Freight-nya tidak dikenakan pajak, maka di sini ganti NT. Nah, biarkan ada balance due-nya sebanyak 14.380 karena ini adalah kredit. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal record. Cancel untuk keluar. Oke, kita next lagi transaksi berikutnya. Di sini ada bukti memorial. Bukti memorial berarti itu retur penjualan dari toko Telasi, faktur nomor 2 tanggal 2 Desember. Dengan rincian harga pokok Mustang 380. Nah, untuk mencatat nota kredit ini, jadi memorial ini berhubungan dengan nota kredit. Karena ini transaksinya satu, tapi dua dokumen, ini maksudnya apa? Maksudnya pertama adalah bukti memorial ini adalah bukti internal dari pimpinan yang menyatakan bahwa kita harus yang awalnya kita ada harga pokok, kita harus menghapus harga pokok karena terjadinya retur. Nah, ini hanya perintah dari atasan ke bawahan. Ini memorial, bukti memorial. Merupakan bukti pendukung dari bukti eksternal. Nah, ini bukti eksternalnya kita nanti yang akan kita kasih keluar. Ini bukti yang akan kita kasih ke Tuan Faisal, yang mana pernah ada penjualan tapi diretur, dikembalikan ke kita. Nah, ini yang harus kita catat, yang akan mengurangi kita punya piutang. Yang awalnya kan kita jual kredit, berarti muncul piutang. Nah, karena dia retur dikembalikan, maka piutang kita akan berkurang. Sedangkan yang bukti memorial ini adalah untuk mengurangi harga pokok. Yang awalnya kita sudah mencatat harga, menambah harga pokok, tapi karena kita dikembalikan maka akan mengurangi lagi. Oke, jadi kita catat dulu dari nota kredit ini dulu. Catatnya di sales, enter sales. Kenapa di enter sales? Karena di enter sales ini adalah untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit, penjualan tunai maupun retur penjualan. Nah, karena ini adalah retur penjualan, kita catatnya di sales, enter sales. Cari di sini namanya Toko Faisal. Toko Faisal ini adalah Tuan Faisal ini adalah orang dari toko Telasi. Kita cari toko Telasi, ya. Nota kredit kepada toko Telasi. Kita klik toko Telasi. Setelah itu di sini invoice-nya BM12 saja ya. BM02 supaya menandakan itu bukti memorial. Tanggal 13 datar 12 datar 2009. Nah, karena ini retur jadi kasih minus. Namanya retur, berarti kita kembalikan. Yang awalnya barang yang kita jual keluar, kita kembalikan, maka dia masuk kembali ya. Minus 2 unit. Sepeda apa yang diretur adalah sepeda Mustang. Berarti pilih yang Mustang. Harganya adalah 500.000. Maka dia akan otomatis balance due-nya minus 1.100.000. 500.000 kali 2 adalah 1 juta, ditambah dengan pajaknya 10% 100.000. Jadi 1.100.000. Kalau sudah, kita record. Cancel untuk keluar. Dan pencatatan kedua, ingat kalau retur, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan, catatnya 2 kali. Baik retur pembelian maupun retur penjualan kita catatnya 2 kali. Pencatatan kedua adalah untuk mencatat memorialnya. Catatnya di sales register. Pilih yang ini, returns and credit. Pilih toko Telasi ini yang sudah kita catat tadi, yang sudah kita minuskan di sales, enter sales. Dia akan muncul di sini. Kita apply to sell. Nah, setelah apply to sell, ganti lagi di sini BM02 tanggal 13 Desember 2009. Kreditnya 1.100.000. Nah,
Di sini ada dua transaksi. Ada transaksi yang tanggal 11 dan ada transaksi yang tanggal 12. Hati-hati untuk mengklik amount apply. Untuk mengklik amount apply ini, kita lihat dulu. Ini returnya retur yang pada saat penjualan tanggal berapa. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah retur yang terjadi nota kredit yang terjadi atas faktur nomor 02 tanggal 12 Desember 2009. Jadi yang benarnya ini ya. Jadi centangnya yang di sini, amount apply. Karena di sini dibilang faktur nomor 02, ini 02 fakturnya. Tanggalnya harusnya 12 Desember. Mungkin ini soalnya salah ya. Harusnya ini tanggal 12 Desember. Oke, nah di sini ya, ini yang jelas. Ini adalah retur penjualan tanggal 12 Desember. Jadi yang dicentang adalah di sini. Jangan yang kalian klik, bukan centang ya, diklik maksudnya. Jangan kliknya di sini. Apabila kalian mengkliknya di faktur yang ini, maka ini akan mengurangi yang nilai faktur 2.200.000. Padahal kan yang diretur itu adalah faktur yang tanggal 2, yang totalnya 14 juta. Jadi kita kliknya yang di faktur yang kedua. Oke ya, seperti itu. Jadi harus teliti. Kalau sudah, kita record. Oke, jadi sudah selesai. Close. Baik memorialnya maupun nota kreditnya sudah selesai. Kita next lagi ke bukti voucher. Nah, bukti voucher silahkan ditulis tangan saja dulu untuk pencatatannya karena nanti akan kita isi pada saat pengisian kembali. Untuk pencatatan pengrekordannya ke dalam My Accounting belum kita catat karena ini menggunakan metode tetap. Nanti akan dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil. Kita next lagi ini bukti kas masuk toko Nusa Indah. Bukti kas masuk toko Nusa Indah. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Nah, kenapa disebut penjualan secara tunai? Karena di sini disebutkan bukti kas masuk. Nah, sorry ya, bukan penjualan tunai. Di sini bukti kas masuk atas faktur tanggal 1. Faktur nomor 1 tanggal 5 Desember. Berarti ini adalah bukti penerimaan piutang, pelunasan piutang. Sorry, bukan penjualan tunai tapi pelunasan piutang. Yang mana di sini dia jelaskan diterima dari toko Nusa Indah atas faktur nomor 01 tanggal 5 Desember. Jadi dia pernah melakukan, toko Nusa Indah pernah membeli pada kita secara kredit, maka bagi kita ada piutang. Nah, pada tanggal 5 Desember ada piutang masuk dan pada tanggal 14 Desember ini dia datang untuk membayar. Jadi ini disebut pelunasan piutang. Berarti kita masuknya di sales, receive payment, cari di sini toko Nusa Indah. Double klik toko Nusa Indah, ID-nya 03, datar 12, datar 9. Tanggal 14 Desember 2009. Amount receive-nya ini akan kita isi sebesar ini kita cek dulu ya. Cara mengisinya adalah amount-nya adalah 3.916. Berarti amount-nya itu yang ini 3.430.000 ditambah 343.000. Jadi totalnya adalah 3.916.000. Karena dia tambah lagi dengan ada diskon. Diskonnya itu adalah potongannya ini 70.000 ditambah dengan potongan 7.000 ditambah lagi dengan ada ternyata potongan untuk ongkos angkut. Nah, kita cek dulu penjualannya. Ini butuh perhitungan ya, karena dalam nota sini tidak kelihatan berapa jumlahnya. Untuk menghitung silahkan kalian jumlahkan dulu. Ibu juga menjumlah di sini. Sebenarnya di My Accounting bisa kalian jumlah. Tapi yang kalau ingin cepat silahkan jumlah sendiri pakai kalkulator atau handphone. 3.430.000 tambah 343.000
ditambah dengan ada ongkos angkut 58.800. Jadi totalnya adalah 3 juta. Kita tulis Imon ya. 3.831.800. Tab. Nah, untuk diskon atau potongan yang ada di sini, kita harus hitung lagi 70.000 tambah 7.000 ditambah 1.200. Berarti di sini harus kita rubah. Kita rubah menjadi 84.200. Oke. Yap, seperti itu ya. Jadi nilainya sama. Jadi di sini harus balance loan-nya 0. Ibu ulangi, untuk mendapatkan ini 3.831.800 adalah dengan menjumlahkan ketiga nilai ini. Baru diskonnya adalah menjumlahkan semua potongan-potongan yang ada. Nah, kalau sudah kita record. Apakah kau ingin mencetak ini? Nanti saja, jadi print letter. Cancel. Kalau sudah, kita keluar lagi. Cancel. Kita keluar, ayo kita masuk lagi ke transaksi bukti kas masuk. Ini ada penjualan tunai. Ini jelas penjualan tunai Ibu Fajrin. Nah, penjualan tunai ini masuknya di sales, enter sales. Customernya ganti customer penjualan tunai. Termsnya diganti menjadi COD. Oke. Nah, invoice-nya diganti 04 atau BKM 04. Tanggal 15 Desember 2009. Jumlah yang dijual ada 5 unit. Sepeda jemboli. Harganya 550.000. Karena ini adalah penjualan tunai, kita lihat di sini adalah pajaknya 275.000. Nah, ongkos angkutnya ada ya 50.000. Jadi di frek ini kita masukkan biaya angkut 50.000 tanpa pajak, berarti NT. Nih. Jadi totalnya adalah 3.075.000. Nah, ingat lagi bahwa karena dia adalah penjualan tunai, kita harus isi paid today-nya 3.075.000. Tap. Kalau sudah, kita record. Cancel untuk keluar. Next lagi, di sini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk toko Telasi atas faktur, berarti pelunasan piutang. Di sales, receive payment, cari toko Telasi. ID-nya adalah BKM 05 tanggal 17 Desember 2009. Jumlah yang masuk adalah 2.200.000. Nah, perhatikan di sini ada dua faktur yang terbuka, ada open invoice, ada yang tanggal 27 November dan ada tanggal 12 Desember. Kita lihat di sini dia yang pelunasan tanggal 27 November. Jadi yang di amount apply adalah yang di atas ini. Jangan klik yang di bawah, supaya yang akan berkurang adalah penagihan yang tanggal 27. Oke ya. Kalau sudah kita record, keluar, lihat transaksinya seperti apa. Lihat transaksi terakhir ya. Ini, oke. Penjualan tunai, pelunasan berarti cash in bank dan account receivable. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu bukti kas keluar. Di bukti kas keluar ini kita lihat dia beli barang dagang, faktur. Berarti ini kelihatan bahwa ini adalah pelunasan hutang. Jadi kita pernah membeli barang pada tanggal 27 November dan akan kita bayar di tanggal sekarang 11 Desember. Berarti kita masuk purchase, pay bills, pilih UD Intel Celeron yang ini. UD Intel Celeron, buktinya adalah BKK 08
Iya, satu lagi Ibu sampaikan ke kalian, untuk pemberian nama cek, tadi ada Ibu hanya 08 datar 12, yang harusnya konsisten ya, karena ini soalnya terlalu panjang, jadi Ibu singkat saja BKK 08, BKM 02, jadi tidak usah dipakai yang ini. Padahal sebenarnya harus full itu, full sebenarnya ya. Cuman karena terbatas di aplikasi ini seperti ini, terbatas jadi kita singkat saja. Tanggal 11 bulan Desember 2009, jumlahnya adalah ini pembelian ditambah ini, berarti 2.640.640.000. Nah, ini ada dua invoice yang terbuka, dengan satu yang tanggal 27 dan satu tanggal 2 Desember. Kita baca soalnya, dia melunasi yang tanggal 27 November. Berarti yang di amount apply kan adalah yang di tanggal 27. Tap record. Kita cancel untuk keluar, next lagi ke tanggal berikutnya. Nah, di tanggal ini ada faktur toko Nusa Indah, kita jual kepada toko Nusa Indah, berarti ini faktur penjualan kredit. Nah, hati-hati ya, di sini tidak ada tertulis kopi, padahal sebenarnya biasa ada tulisannya kopi. Makanya itulah pentingnya kita harus membaca baik-baik soal. Di atas ini ada nama perusahaan kita, dan di sini dijual kepada toko, berarti ini namanya adalah penjualan secara kredit. Kita masuk sales, enter sales, cari di sini adalah toko Nusa Indah, terminnya 2/10N/30, nomor invoice-nya adalah 02/12/9, tanggal 16 Desember 2009. Yang kita jual adalah 15 unit sepeda jemboli, harganya adalah 400.000. Dan 6 unit sepeda ditap-tap terus ya. Tap, tanda panah untuk ke Mustang. Mustang sejumlah 380.000. Jadi kita lihat di sini pajaknya 282.000 sudah benar, dan ada biaya angkut 75.000. 75.000 NT. NT artinya biaya angkutnya tidak dikenakan pajak. Maka totalnya 9.183.000. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, kita record. Cancel untuk keluar. Kita next ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti kas keluar, pembelian alat tulis kantor. Alat tulis kantor berarti masuknya di banking, spend money. Nomor cek adalah BKK 09, tanggal 20 Desember 2009, jumlahnya adalah 1.100.000. Nah, karena ini adalah pengeluaran kas, karena pembelian alat tulis, jadi alat tulis kantor ini disebut dengan perlengkapan karena habis pakai. Kalau peralatan bisa kita gunakan lebih panjang waktunya, lebih dari 1 tahun. Tapi kalau alat tulis dia kurang dari 1 tahun, sehingga kita sebut dia perlengkapan. Jadi bedakan antara perlengkapan dan peralatan. Nah, ini alat tulis kantor, maka dia adalah perlengkapan kantor. Kita masuk di menu spend money. Ini di cash in bank ini dia akan otomatis di sebelah kredit. Jadi yang otomatis kita pikirkan adalah akun apakah yang berada di debit, pasangannya dari cash in bank. Maka kita cari dia adalah perlengkapan kantor. Berarti office supplies. Sejumlah 1 juta dan kena pajak GST. Karena ada PPN-nya. Oke, kalau sudah kita record. Setelah record, kita lanjut lagi ke bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini karena ada pelunasan piutang dari toko Telasi. Kita ambil sales, receive payment,
Nah, karena ini adalah sebuah rekamannya Ibu, video rekaman, jadi kalau Ibu terlalu cepat menjelaskan, karena durasi, biar paket kuota kalian tidak banyak berkurang, Ibu agak cepat-cepat menjelaskan. Jadi kalian silahkan stop, baru ulang lagi, atau mau balik silahkan. Inilah fungsinya kita menggunakan media pembelajaran seperti ini ya. Karena kalau kita pakai Zoom, Ibu jelaskan pakai Zoom, takutnya suaranya Ibu hilang, tidak jelas, dan sebagainya, atau mungkin habis waktu. Jadi Ibu pakai pembelajaran ini. Kalau Ibu terlalu cepat, silahkan kalian stop, atau back lagi, kembali ke misalnya durasi sebelumnya. Oke, kita cari di sini toko Telasi, customer, toko Telasi, ID-nya BKM 05, tanggal 21 Desember 2009. Jumlahnya kita hitung ya, seperti tadi yang Ibu jelaskan. Silahkan ambil kalkulator atau alat hitung lainnya, handphone dan atau apapun itu. Padahal sebenarnya bisa sih menghitung di Mayap, tapi kalian mungkin kurang familiar. Jadi cari saja yang termudah. 11.760 ditambah 1 juta. Yang ini ya kita jumlahkan ini. Ditambah 1.176 ditambah 78.400. Totalnya adalah, masukkan di jumlah sini, 13.014.400. Berikut kita hitung diskonnya, diskon atau potongan. Potongan dihitung yang ini, yang diberi tanda kurung. 240.000 tambah 24.000 ditambah lagi dengan potongan ini 1.600. Hasilnya adalah kita rubah di diskon 265.600. Oke, jadi totalnya amount apply sama dengan amount receive. Kalau sudah, kita record, print letter, cancel untuk keluar. Next lagi ke faktur. Ini ada faktur. Nah, kopnya adalah bukan kop perusahaan kita. Berarti ini kelihatan bahwa pembelian secara kredit. Kita masuk di purchase, enter purchase. Nama suppliernya adalah ini, yang ketiga ini ya. Nah, terminnya 2/10 N/30. Purchase-nya, nomor fakturnya 03/12/9, tanggal 24 Desember 2009. Jumlah yang kita beli 25 unit untuk sepeda Jemboli, harganya 400.000, dan tab-tab terus ya, 8 tab sepeda Musang 380.000. Jadi totalnya 13.040.000. Pajaknya ini PPN-nya 1.304.000. Freight, uang biaya angkutnya 50.000 tanpa pajak atau NT. Nah, setelah ini ternyata pada tanggal 24 Desember 2009 UD Usaha Makmur membayar tunai. Jadi pada tanggal ini dia bayar tunai dulu. Ada yang dia bayar tunai 10 juta. Berarti karena ada dia bayar tunai 10 juta, kita isi paid today-nya adalah 10 juta. Jadi yang akan kita tagih bukan lagi 14 juta, tapi tinggal 4.394.000. Ya. Kalau sudah, kita record, cancel untuk keluar. Apakah kau ingin mengubah kode pajak? Tidak. Oke, cancel lagi. Sekarang kita masuk di transaksi terakhir. Tidak dirasa ya. Transaksi terakhir. Terakhir itu artinya sebelum penyesuaian. Karena setelah ini akan ada jurnal penyesuaian. Namun untuk jurnal penyesuaian Ibu jelaskan nanti setelah video ini. Biar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, untuk transaksi terakhir ini kita lihat di bukti kas keluar karena ada bayar angsuran. Berarti di banking, spend money, nomor ceknya BKK 11, tanggal 27
Desember 2009. Jumlah yang keluar adalah 8 juta. Nah, memo, kita isi memo angsuran BNI cabang Palu. Berarti karena dia adalah angsuran, kita bayar angsuran, berarti dia namanya bank loan atau ada pinjaman. Ada pinjaman bank loan. Ada pinjamannya sebesar 7 juta. Dan ada beban bunga. Wow, besar sekali bunganya. Bunganya adalah interest expense 1 juta. Oke, kalau sudah kita record. Setelah record, kita cancel. Maka selesailah transaksi kita sebelum penyesuaian. Di sini Ibu minimizekan dulu. Lalu ini Ibu maximizekan, ini juga maximizekan. Kita akan mengecek kira-kira transaksinya seperti apa. Klik transaksi, di General Journal masih kosong. Perhatikan date from-nya ya, 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009. Di General masih kosong. Disbursement adalah jurnal pengeluaran kas. Ini jurnal pengeluaran kas. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 transaksi pengeluaran kas. Setelah itu ada receive, artinya penerimaan kas. 3, 4, 5, 6 penerimaan kas. Next lagi ada penjualan. Penjualan banyak ya. Ada pembelian. Nih ada pembelian, ada inventory, dan ada all. All itu artinya semua transaksi masuk di menu sini. Nah, sekarang kita ingin melihat laba sebelum penyesuaian. Jadi kan biasa kita membuat worksheet, ada di bawahnya situ total sebelum penyesuaian bagaimana. Kita bisa langsung melihat di report, klik account, pilih profit and loss. Nih, ganti tanggalnya dari Januari, bulannya dari Januari sampai ke Desember, baru kita display. Dari kelihatan bahwa perusahaan ini ternyata rugi. Nih, minus atau rugi 2.407.137.32 sen. Ulangi ya, cara menyebutkannya adalah rugi sebesar 2.407.134 rupiah 32 sen. Inilah kerugian perusahaan. Kalau kita mau lihat yang lebih jelasnya lagi di print preview, biar muncul nama perusahaan seperti ini. Jadi kelihatan berapa total sales. Jadi ini laporan sebelum penyesuaian ya, belum hasil akhir ini baru penyesuaian. Ada total sales, ada total HPP, ada lagi sini total beban, ada total pendapatan, dan total laba atau rugi. Kalau dia laba, dia tidak minus. Kalau dia rugi, kena minus. Untuk melihat neraca, klik di standar balance sheet. Kita display. Nah, mudah kan? Jadi komputerisasi akuntansi itu sangat mudah. Yang mana manual kita kerjakan sampai berjam-jam, 7-6 jam. Tapi computerized kita hanya bisa kerjakan maksimal 2 jam saja itu sudah selesai. Ini kelihatan total equity-nya 224.502.865 rupiah 68 sen. Jadi begini cara menyebutkannya ya. Jadi ada 68 sen. Oke, kalau sudah silahkan disamakan dengan hasil kalian. Nanti untuk jurnal penyesuaian kita bahas di part berikutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Semangat terus dan jangan pernah berhenti untuk latihan. Jangan hanya satu kali mencoba, coba terus biar nama filenya banyak. Latihan 1, file kedua, latihan 2, coba ketiga, coba keempat, sampai bisa sendiri tanpa melihat tutorial dari Ibu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.